Kemudian yang kedua bisa naik ke atas lagi, dia ini menyebabkan infeksi radang panggul ya. Kemudian pada ibu hamil juga pada saat keputihan itu juga harus segera diperiksa karena dia bisa menyebabkan prematuritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Tia, dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Sebelum kawan bisa simak materi menarik kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan di podcast ini. Pada kesempatan kali ini, podcast Bisa Sehat akan membawakan tema Kenali Keputihan pada Wanita. Dan telah hadir bersama kita Dr. Agustin Linda Astuti, spesialis obstetri ginekologi. Beliau adalah staf medis di RSUD Dungus. Selamat datang dokter di podcast kami. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar dok, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai aja ya dok ya, bersama kawan bisa di hari ini. Baik dok, kali ini kita akan membawakan tema tentang keputihan ya dok ya. Sebelumnya yang kita tahu adalah keputihan itu adalah hal yang sangat wajar bagi setiap wanita dari mulai usia remaja hingga dewasa, bahkan hingga tua ya dok ya. Okay. Lalu terkadang setahu saya kewajaran yang dianggap itu terlewatkan karena dianggap sesuatu yang biasa, karena dianggapnya oh keputihan ini biasa, maksudnya tidak ada keluhan, tidak berbau, dianggapnya biasa. Lalu bagaimana sih dok nanti kita membedakan keputihan yang wajar dan yang tidak wajar, dan apa juga perbedaannya? Kawan bisa tolong simak materi kali ini ya, dan khususnya ini pada ibu-ibu, mungkin pada bapak-bapak bisa sih untuk sebagai pengetahuan mengenali dan agar lebih paham tentang edukasi keputihan pada wanita. Langsung saja saya ingin bertanya dokter, untuk keputihan itu sebetulnya kayak gimana dok, keputihan pada wanita dari usia remaja hingga dewasa? Oke, terima kasih ya Mbak Tia atas waktunya. Jadi keputihan itu memang sesuatu yang wajar ya, yang terjadi pada setiap wanita baik dari usia remaja sampai dewasa. Cuman memang keputihan ini banyak sekali yang menyebabkan ya, faktornya banyak, mulai dari faktor usia, kemudian faktor hormonal ya, sehingga kita harus bisa mengenali ya penyebab keputihan itu apa ya, karena memang keputihan ini secret ya, jadi dia semacam cairan yang keluar yang tiba-tiba muncul ya, kadang tidak kita sadari lewat kemaluan kita, dan mungkin bagi beberapa orang yang nggak paham ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak nyaman ya, bahkan mungkin dianggap sebagai suatu hal yang mengganggu ya. Jadi kita harus mengenali beberapa penyebabnya, seperti yang pertama mungkin karena faktor radang ya, kemudian infeksi yang disebabkan karena mikroba, faktor psikis ya, kemudian juga karena kita kecapean juga bisa ya, sehingga itu harus kita pelajari lebih lanjut. Mungkin kita bisa bawa ke vaskes ya untuk kita periksakan. Oke. Berarti keputihan itu dianggap sesuatu yang sangat wajar awalnya ya dok, tapi pada beberapa kasus bisa disebabkan oleh infeksi atau bakteri, bahkan stres itu juga bisa menyebabkan keputihan ya dok? Karena dia dipengaruhi sama hormon ya, jadi hormon yang membuat kita stres akhirnya dia bisa menyebabkan keputihan ya, karena produksi hormon yang berlebihan tadi. Okay. Ya, seperti itu. Dari penyebab-penyebab itu ada nggak sih jenis-jenis keputihan itu dok? Jadi keputihan itu ada dua ya. Yang pertama keputihan yang fisiologis. Fisiologis itu artinya dia memang wajar terjadi, jadi bukan karena sesuatu yang mengarah kepada yang abnormal ya, seperti misalkan pada saat masa subur kita keluar keputihan, encer, terus warnanya jernih, itu wajar ya. Kemudian yang kedua pada saat kita mau menstruasi, mendekati menstruasi, itu keputihan itu juga sesuatu yang wajar. Yang ketiga pada saat kita setelah menstruasi ya, itu juga sesuatu yang wajar terjadi. Nah, yang wajib kita perhatikan lebih lanjut, misalkan keputihan itu disertai dengan rasa gatal di kemaluan ya, kemudian bau
baunya juga tidak kurang sedap lah ya, istilahnya seperti itu ya. Kemudian juga warnanya sudah agak kekuningan atau mungkin warnanya jadi agak hijau kental ya, konsistensinya itu berbeda dengan yang biasanya, itu mungkin kita sebaiknya periksa ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau sudah ada keputihan seperti itu, sebaiknya kita ke vaskes ya untuk kita lakukan pemeriksaan. Oh iya. Itu tadi kalau yang dibilang fisiologis yang wajar ya dok ya, tapi yang tidak wajar itu kayak keluar kuning, warnanya kuning, jadi kuning, keputihan kuning, tapi warnanya hijau. Kadang kalau sampai yang parah itu dia warnanya sampai hijau ya, bahkan kental sekali sampai ya tidak menimbulkan rasa nyaman di bagian kemaluan ya, karena pasien ini merasa terganggu karena dia merasa ya seperti itu ya, basah ya, terus mungkin juga rasa gatal gitu. Jadi yang seperti ini harus segera diperiksakan. Oh iya. Lalu banyak ya dok ya masyarakat atau pasien itu kadang masih menganggap sepele lah keputihan ini. Kadang hanya kuning aja ataupun gatal dianggapnya biasa karena mau mens. Kadang ada anggapan seperti itu ya dok ya pada beberapa wanita. Lalu andaikan kita membiarkan keputihan itu yang awalnya wajar menjadi kelama-kelamaan tidak wajar, itu akibatnya apa dok? Ya, jadi kalau kita menganggap ringan suatu keputihan yang patologis ya, kalau yang fisiologis ya memang nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang patologis kita biarkan lama-lama itu mungkin nanti ya, yang pertama bisa terjadi infeksi ya, infeksi di saluran kemaluan kita ya. Kemudian yang kedua bisa naik ke atas lagi, dia menyebabkan infeksi radang panggul ya. Jadi dia karena dia ascending ya, artinya dia infeksinya naik ke atas, dia bisa menyebabkan infeksi di uterus ya, di rahim, bisa juga nanti dia naik lagi ke kanan kiri ya, ke ovarium kanan, ovarium kiri, bisa terjadi TOA dan lain sebagainya. Kemudian pada wanita-wanita yang ingin hamil itu sebenarnya keputihan juga bisa menyebabkan infertilitas ya, karena dia nanti bisa menyebabkan radang ini kemudian dia bisa mengganggu saluran telur ya, saluran reproduksi yang ada di situ bisa menjadi terkena radang, sehingga otomatis dia mungkin nanti terjadi infertilisasinya juga terhambat gitu, seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa menyebabkan efek keputihan ini. Kemudian pada ibu hamil juga pada saat keputihan itu juga harus segera diperiksa karena dia bisa menyebabkan prematuritas ya, karena dia kan ascending ya, infeksinya naik ke atas, dia bisa menyebabkan ketuban pecah, bisa menyebabkan proses radang di dalam situ ya, sehingga bisa menyebabkan faktor kontraksi ya, sehingga bayinya bisa lahir prematur ya. Jadi harus, terutama pada ibu hamil ya, kalau ada keputihan harus segera diobati. Iya. Itu tadi yang paling utama, berarti keputihan yang paling harus diwaspadai pertama pada orang yang akan melakukan program hamil. Yang kedua pada ibu hamil ya dok ya, karena bisa memancing nanti persalinan prematur. Lalu untuk para remaja nih dok, kan sekarang kan banyak, apakah keputihan itu juga bisa diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat dok? Ya, jadi memang keputihan ini tergantung pola hidup ya. Jadi lifestyle juga turut andil ya di dalam kita mencegah keputihan ini ya. Jadi misalkan kalau kita mens itu juga harus pakai pembalut yang soft ya, yang comfortable, yang nyaman buat diri kita ya. Kemudian kita juga harus sering-sering ganti pembalutnya. Kemudian kita harus selama kita nggak mens ya, kita memakai celana katun ya yang bisa menyerap keringat ya, tidak menimbulkan kelembaban yang terlalu tinggi ya. Kemudian juga pakaiannya juga jangan terlalu ketat ya, karena hal yang lembab itu cenderung akan menyebabkan berkumpulnya bakteri ya, mikroba yang ada di dalam itu, sehingga cenderung bisa menyebabkan keputihan ya. Kemudian juga mungkin sanitasi ya, artinya pada saat kita ke toilet umum kita juga harus benar-benar menjaga kebersihan, dilihat toiletnya bersih atau enggak ya. Ya bagaimana kita self care ya untuk bisa menjaga supaya jangan sampai kita membiarkan daerah kemaluan kita menjadi daerah yang lembab gitu. Itu intinya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan sering menggunakan sekarang trennya itu banyak menggunakan pembersih vagina ya, pengharum vagina. Karena itu akan membunuh flora normal yang ada di vagina ya. Kalau flora normalnya terbunuh
di vagina sehingga pH vagina tidak menjadi seperti biasanya, akhirnya banyak mikroba yang negatif yang masuk ke situ ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya infeksi dan radang ya. Salah satu gejalanya itu adalah keputihan gitu. Jadi seperti pakai minyak sirih, sabun sirih dan lain sebagainya itu sebenarnya boleh, tapi tidak boleh terlalu sering karena dia bisa membunuh flora normal yang ada di vagina. Oh gitu. Jadi kayak ini ya dok ya, kayak cairan kayak sabun pembersih untuk di vagina itu ya dok ya. Itu tadi kan boleh dipakai tapi tidak boleh terlalu sering. Mungkin bisa dijelaskan dok, intensitasnya harus sampai kapan, maksudnya kalau nanti keluar sekedar untuk proses perawatan aja ya kita, karena memang kalau untuk pembersih vagina sabun dan lain sebagainya itu kan dia sifatnya untuk preventif ya, artinya itu cuma untuk sekedar merawat ya. Itu kita seminggu 2 kali sudah cukup, jangan setiap hari, atau seminggu 3 kali sudah terlalu banyak ya. Jadi seminggu 2 kali aja. Yang penting kita menjaga sanitasi vagina itu dengan cara itu tadi ya, tidak pakai pakaian yang ketat, kemudian pakai celana katun, kalau mens sering ganti pembalut jangan terlalu lama, kita pakai yang comfort, yang senyaman mungkin lah, kita pakai yang terbaik kualitas pembalutnya. Itu sudah lebih dari cukup daripada kita memakai wangi-wangian atau pembersih vagina, karena itu bisa membunuh flora normal ya kan. Vagina kita kan sebenarnya asamnya gitu ya. Jadi kalau sabun terlalu banyak itu kan membuat basah, nah itu yang akan membuat flora normal itu jadi mati, malah nanti kemasukan mikroba itu tadi. Berarti pemakaian sabun itu sangat dibatasi ya dok ya, karena memang pada dasarnya sebetulnya vagina kita itu sudah ada, maksudnya sudah ada tamengnya, cuma jadi kita nggak perlu memakai kayak sabun sirih atau apa, itu sebenarnya sudah cukup ya dok ya. Andaikan memang terpaksa karena harus pakai seperti mungkin dipakai pada saat mens supaya lebih segar, lebih nyaman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pada kondisi normal sehari-hari sebaiknya sih nggak usah. Dok. Lalu tadi kan dijelaskan kalau kita nggak boleh pakai pakaian ketat ya dok ya. Kadang ini remaja-remaja yang sekarang ini kan kadang agak menurut pengalaman saya dok ya, karena punya keluarga, andaikan ada anak remaja di rumah saya seperti itu, dia itu kan namanya remaja kan kadang nggak aware sama dirinya sendiri ya dok ya. Intensitasnya dia pakai pakaian dalam itu kalau untuk anak remaja atau untuk wanita itu paling lama berapa jam dok harus ganti itu? Sebenarnya sih sehari 2 kali pada saat mandi itu sudah cukup sih. Sudah cukup. Cuman bahannya jangan yang tidak menyerap keringat itu aja. Pada intinya kan supaya bahan itu bisa menyerap keringat sehingga tidak menyebabkan lembab gitu. Jadi walaupun kita ganti sehari 3 kali, tapi kalau itu banyak dari nilon atau yang tidak tetap sama aja. Maka bisa menyebabkan iritasi di bagian paha ya, selangkangan itu gitu. Jadi harus tetap pakai yang nyaman, walaupun sehari 2 kali, tapi bahannya itu yang nyaman, yang comfort ya, dari katun gitu. Pada beberapa kasus keputihan yang dianggap wajar dok, kadang kan ada yang bilang kalau keputihan berbau itu masih wajar. Kadang ada yang bilang sebetulnya keputihan yang berbau itu memang harus diwaspadai atau memang suatu kewajaran dok yang berbau itu, maksudnya ada bau ciri khas nggak sih dok yang harus diwaspadai kalau emang keputihannya itu bermasalah kalau dari bau? Jadi bau itu disebabkan karena kumpulan mikroba dan dia beroksidasi di situ ya. Nah, keputihan yang wajar itu dia tidak berbau. Jadi semua keputihan yang berbau, yang nggak enak baunya, entah itu baunya yang derajat ringan saja, kita sebaiknya sudah aware gitu. Paling nggak kita pap smear ya untuk screening. Pap smear ya dok ya. Terutama bagi yang sudah menikah ya, kalau yang belum menikah kan nggak boleh pap smear. Seperti itu. Jadi keputihan yang wajar, yang normal, yang fisiologis itu dia tidak berbau. Tidak berbau, dan seperti tadi konsistensinya itu ya cair-cair biasa gitu aja, dan dia keluar pada saat-saat tadi yang sudah disebutkan tadi itu aja. Selebihnya kalau itu keluar dan bau, apalagi disertai rasa gatal, dan mungkin harus segera periksa. Gitu. Berarti memang keputihan yang berbau itu memang seharusnya sudah aware dari sekarang ya dok ya. Memang itu sesuatu yang termasuk hal yang tidak wajar. Jadi keputihannya yang berbau, warnanya berubah, itu kita harus memang lebih aware dan sebisa mungkin untuk ke fasilitas kesehatan memeriksakan kondisinya itu bermasalah atau enggak gitu ya dok keputihannya. Lalu kalau pada ibu hamil dok, kadang kan ada yang keputihannya sangat banyak kayak gitu.
antisipasinya ibu hamil yang keputihan itu gimana? Karena kan kadang kalau ibu hamil kan nggak boleh pakai apa-apa, maksudnya diobati kadang kan nggak bisa. Gimana caranya agar keputihan itu nggak keluar, atau memang pada ibu hamil itu suatu kewajaran keputihan itu yang keluar sangat banyak, kadang kan lebih dari normal ya dok keluarnya, nggak kayak seperti biasanya. Jadi kalau untuk ibu hamil kita ada perhatian khusus ya, karena memang dia kan kondisi metabolisme tubuhnya berbeda. Jadi memang kalau untuk ibu hamil keputihan kita harus lebih waspada ya, karena dia ada efeknya, sangat jelas efeknya ke bayi gitu. Jadi entah itu keputihannya tidak bau, entah itu keputihannya tidak berwarna atau dia keputihannya biasa aja, kita sudah harus tetap aware ya. Kita lihat, kita periksakan, biasanya kita swab vagina untuk tahu penyebabnya apa. Tapi kalau sepanjang ibunya tidak merasa terganggu, karena itu bisa jadi suatu hormonal juga ya. Jadi kita kita evaluasi gitu. Artinya kita tidak perlu kasih pengobatan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu sudah mengganggu, apalagi sudah disertai tadi yang gejala-gejala patologis tadi, sudah harus kita obati. Jadi memang untuk keputihan harus diobati pada ibu hamil, dan ada beberapa obat yang memang sudah direkomendasikan. Oh, jadi ada beberapa yang sudah direkomendasikan dan aman ya dok ya. Jadinya memang andaikan ibu hamil ada yang keputihan, sekiranya keputihannya itu sudah di luar dari normalnya, jadi harap segera diperiksakan agar kita bisa mengantisipasi agar tidak berpengaruh pada janin yang ada di dalam kandungannya gitu ya dok ya. Oke. Ini dok, untuk cara pencegahannya mungkin dokter bisa memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat, gimana kepada para wanita sih ini lebih tepatnya ya dok ya, bagaimana mungkin bisa diulangi kita menjaga kebersihan itu seperti apa, pemakaiannya seperti apa, agar para wanita-wanita ini tidak mengesampingkan keputihan yang dianggapnya sewajarnya itu dok. Terima kasih ya. Jadi untuk para remaja dan ibu-ibu ya, untuk keputihan ini memang kita harus lebih aware, karena keputihan ini bisa jadi salah satu gejala ya, bisa mengarah ke kanker gitu, sehingga kita harus lebih aware, terutama pada saat keputihan itu misalkan berbau, kemudian disertai rasa gatal ya, warnanya berubah, konsistensinya juga bisa jadi lebih kental ya. Kita harus periksakan ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan, untuk paling tidak kita lakukan screening ya, misalkan dengan IVA ya, atau kemudian dengan pap smear ya. Nah setelah itu untuk pencegahannya kita bisa mengganti misalkan pembalut untuk sesering mungkin ya pada saat kita menstruasi ya, kemudian mengganti celana dalam juga dengan bahan yang lebih menyerap keringat ya, kemudian tidak memakai pakaian yang terlalu ketat ya, seperti itu. Oh iya, baik dokter, terima kasih, sangat banyak sekali tadi edukasi yang kawan bisa dapatkan dari dokter Linda ini. Mungkin ini sedikit banyak ya dok ya, sekedar edukasi dan informasi buat teman-teman kawan bisa. Jika kawan bisa ingin melakukan konsultasi bisa ya dok ya, datang ke rumah sakit nih dok. Ya, jadi jika kawan bisa ingin melakukan konsultasi nih, mungkin ada keluhan para remaja, ibu hamil ataupun yang ibu sedang melakukan program hamil, ada keluhan, bisa datang ke rumah sakit kami. Bisa bertemu dengan Dr. Agustin Linda, spesialis obstetrik ginekologi di hari Senin dan Selasa pukul 8 hingga 1 siang dan dilanjutkan pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Ya, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada kawan bisa. Semoga yang menonton tayangan ini bisa mendapatkan sedikit edukasi, banyak lah dok edukasi yang kita dapatkan, dan andaikan nanti kurang jelas bisa datang ke rumah sakit kita ya dok ya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga dokter tidak keberatan kalau nanti kita undang lagi ya dok ya. Sepertinya karena permasalahan wanita itu kayaknya nggak ada habisnya ya dok ya. Jadi akan kita undang lagi di podcast berikutnya. Jika kawan bisa ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti acara-acara kita ya. Sekian pertemuan kawan bisa pada sesi kali ini, dan sampai bertemu di sesi podcast bisa sehat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.